dilaksanakan tidak usah membiduri saja ya. Iya. Selamat datang Ibu. Bersama Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat pagi kepada kedua belah pihak yang telah hadir pada pagi hari ini dalam rangka menindaklanjuti permohonan mediasi yang diajukan oleh pemohon yaitu Bu Catherine Sintiasari dan juga termohon yaitu Ibu Betsy Romala Aprianti dalam perkara wan prestasi perjanjian jual beli rumah. Bagaimana kabarnya ibu-ibu sekalian? Baik, para pihak yang hadir di sini adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dan menandatangani kesepakatan perdamaian. Ya Bu, apakah benar? Baik Bu, benar. Saya Catherine dari Depok itu sebagai pihak pemohon. Bagaimana Ibu? Dan saya Betri Romala Aprianti dari Jakarta Selatan sebagai Tergugat ya Bu? termohon. Pemohon dan termohon sekalian, sebelumnya saya memulai jalannya proses mediasi pada malam hari ini, maka perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Adila Falasufa, SHMH, selaku mediator yang selanjutnya dapat saudara panggil sekalian sebagai Ibu Adila, yang tentu sebelumnya sudah disepakati oleh saudara sekalian untuk saya menjadi mediator dalam perkara ini. Dan kemudian saya akan membacakan terkait dengan baik saudara pemohon dan termohon. Sebelum saya memulai jalannya proses mediasi pada malam hari ini, maka perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Adila Falasufa SHMH, selaku mediator yang selanjutnya dapat saudara panggil sekalian sebagai Ibu Adila. Yang tentu sebelumnya sudah disepakati oleh saudara sekalian untuk saya menjadi mediator dalam perkara ini. Baik, kemudian perlu dipahami bahwa keberadaan saya di sini sebagai mediator merupakan fasilitator yang netral dan tidak memihak pihak manapun, dengan tugas membantu ibu-ibu dalam proses perundingan guna menemukan berbagai cara penyelesaian sengketa tanpa memutus seluruh pernyataannya. Untuk itu saya harapkan kepada ibu-ibu semuanya untuk menyampaikan masalah secara terbuka dan tidak ada yang sengaja ditutup-tutupi agar kami bisa membantu menemukan solusi terhadap permasalahan yang Bapak ibu-ibu hadapi. Baik, silahkan kepada pemohon dan termohon secara bergantian untuk saling memperkenalkan diri dan menyerahkan surat kuasa apabila mediasi dikuasakan kepada orang lain. Baik Bu. Baik, para pihak sekalian, kemudian perlu saya sampaikan karena ini merupakan mediasi, saya sedikit mengingatkan kembali terkait dengan apa itu mediasi agar mediasi ini dapat berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Bahwa pada intinya mediasi itu adalah mencari jalan tengah, mencari solusi terbaik dari perkara yang ibu-ibu hadapi, dan tidak ada yang menang dan juga tidak ada yang kalah. Yang ada hanyalah saling sama-sama menang. Mediasi memiliki banyak sekali manfaat dan keuntungan dibanding dengan metode penyelesaian yang lain seperti gugatan ke pengadilan. Berikut manfaat dan keuntungan dari mediasi. Yang pertama, hubungan para pihak yang mulai renggang atau semuanya renggang menjadi baik seperti semula setelah tercapainya kesepakatan perdamaian. Kemudian yang kedua, kesepakatan perdamaian dapat ditingkatkan menjadi akta perdamaian yang bersifat final dan binding dan tidak dapat dibanding serta memiliki kekuatan eksekutorial dan kepastian hukum. Kemudian yang ketiga yaitu seluruh pernyataan dan atau dokumen yang terungkap dalam proses mediasi tidak dapat menjadi alat bukti dalam adjudifikasi maupun pada persidangan di pengadilan terhadap perkara yang sama maupun yang lain. Yang terakhir yaitu hemat biaya, waktu, tenaga, dan pikiran. Jadi ibu-ibu dengan begitu banyak manfaat dan keuntungan mediasi, saya ingin menyampaikan bahwa jalan yang ibu-ibu ambil untuk menyelesaikan masalah secara mediasi adalah merupakan pilihan yang tepat dan benar. Mengingat sebuah masalah bukan merupakan suatu hal yang harus dimenangkan, melainkan diselesaikan. Untuk itu, sekali lagi saya menekankan kepada ibu-ibu untuk bersama-sama dengan kami mencari solusi penyelesaian yang adil dan dapat dilaksanakan. Mengenai jangka waktu mediasi pada prinsipnya, mediasi dilaksanakan dalam sekali pertemuan. Namun, apabila tidak cukup waktu untuk dijadwalkan mediasi selanjutnya, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Nah, ibu-ibu, mediasi sendiri memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, yaitu imparsial, yaitu tidak memihak ataupun netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus dikarenakan keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Yang ketiga, rahasia, yaitu di mana seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Yang selanjutnya yaitu Kaukus, yaitu mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak dengan kesepakatan dan waktu yang durasinya sama. Kemudian, ibu-ibu, saya akan menjelaskan mengenai tahapan serta tata tertib dalam proses mediasi agar apa yang menjadi tujuan kita dengan di tata tertib ini dapat tercapai.
pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator serta dilarang saling memotong pembicaraan. Yang kedua, para pihak dilarang menggunakan kata-kata yang kasar, tidak sopan dan mengandung sara. Yang ketiga, para pihak dilarang saling menyerang baik secara fisik maupun perkataan. Yang keempat, para pihak dilarang merokok. Yang kelima, para pihak dilarang merekam proses mediasi baik secara audiovisual maupun video. Yang keenam, sifat dari kuasa hukum para pihak adalah pasif. Yang ketujuh, selain para pihak yang memiliki hubungan hukum dan terlibat langsung dalam perkara dilarang masuk ke dalam ruangan mediasi. Yang terakhir yaitu mediator memiliki kewenangan untuk mengadakan kaukus, menunda atau menghentikan jalannya mediasi apabila dianggap perlu. Baik ibu-ibu, perlu diketahui juga apabila proses mediasi ini terjadi di luar peraturan, maka saya mempersilahkan ibu-ibu untuk memberikan komentar. Nah, baik, bagaimana ibu-ibu sejauh ini, apakah dapat dipahami? Bisa. Baik. Kemudian perlu saya sampaikan, sepatutnya lah kita menentukan dan menyepakati kalender mediasi terlebih dahulu agar mediasi ini dapat berjalan dengan lancar. Di sini saya telah menyusunnya kepada para pihak. Mungkin bisa menandatangani usulan dari kalender mediasi yang telah saya ajukan kepada pihak pemohon. Bisa ditandatangani. Bagian bawah sini ya, Bu? Ya. Baik. Kepada pihak pemohon bisa ditandatangani. Baik, Bu. Di bawah sini, Bu. Ya, benar. Baik, terima kasih. Baik, sesuai dengan kalender mediasi, maka proses mediasi akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu Senin 19 Januari 2024 dengan agenda penyampaian proposal penawaran dari para pihak, dari kedua belah pihak. Bagaimana, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, untuk itu saya akhiri proses mediasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana? Silahkan ditanggapi dari pemohon terlebih dahulu. Baik, Bu, saya akan menerima demi dapat saya perkara ini, Bu. Baik, bagaimana Ibu Catherine, apakah dapat menerima penawaran dari mediator? Baik, bisa, Bu. Baik, dikarenakan sudah diterima, maka mediasi kita tunda terlebih dahulu dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 18 Februari tahun 2014 sesuai dengan kalender mediasi dengan agenda kesepakatan akta perdamaian. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada ibu-ibu sekalian. Malam. Malam, Bu. Baik, sebelumnya saya akan memeriksa terkait dengan identitas ibu-ibu sekalian ya. Yang pertama dari pihak pemohon, nama Catherine Sivasari, alamat Jalan Urea 3, nomor 30, RT RW 001 006, Kelurahan Beji Timur, Kota Depok. Apakah benar, Ibu? Ya, Bu. Selanjutnya pihak termohon yaitu nama Betsy Romala Aprianti, alamat Jalan Paso Kafling 80, Blok F, RT RW 003/006, Kelurahan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Apakah benar? Benar, Bu. Baik. Sebelumnya, apakah ibu-ibu dalam keadaan yang sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, siap dan ready untuk mengikuti mediasi pada hari ini ya. Baik, sesuai dengan kalender mediasi, maka agenda mediasi sukarela pada hari ini yaitu penyampaian proposal penawaran dari kedua belah pihak. Betul ya? Benar, Bu. Untuk perkenalan diri dan pengenalan tentang mediasi, maksud, tujuan, dan manfaat serta tata tertib dari mediasi sudah saya sampaikan sebelumnya. Maka dari itu saya ingin mendengar kronologi dari pihak pemohon mengenai perkara ini. Bisa diceritakan, Ibu Catherine? Baik, Bu, bisa. Nah, jadi seperti ini, Bu. Bahwa saya dan Bu Betsy ini telah melakukan perjanjian pada tanggal 30 Desember 2010 di depan hadapan notaris dan pejabat PPAT, yaitu Mary FDSH MKN, yang dimana kesepakatan jual beli antara saya dan Ibu Betsy senilai 2 miliar 100 juta rupiah dengan ketentuan sebuah bangunan rumah seluas 298 meter persegi yang berdiri di atas bidang tanah seluas 239 meter persegi dengan berdasarkan sertifikat hak milik nomor 12058/Jagakarsa sebagaimana yang diuraikan dalam surat ukur nomor 13319/2008 atas nama Catherine Sylviasari yang beralamat di Jalan Prakoso RT RW 03/06 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, dan akta jual beli nomor 158/2010 tertanggal pada 30 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Mary FDSH. Berdasarkan perjanjian tersebut, Bu, saya dan Ibu Betsy memiliki mekanisme pembayaran sebanyak 2 kali dengan ketentuan bahwa Ibu Betsy wajib membayar tahap
pertama yaitu sebesar 1.850.000.000 rupiah kepada penggugat melalui KPR Bank BRI dan tunai pada tanggal 20 Desember 2010 pada saat penataan AJB di hadapan notaris. Bahwa saya juga Bu Betsi wajib melakukan pembayaran pada tahap kedua senilai 250 juta rupiah selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2011, dan bahwa saya juga kesepakatan dan berjanji kepada saya apabila sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 Bu Betsi belum melaksanakan pelunasan pembayarannya, maka pembayarannya objek milik saya, yaitu sebesar 250 juta rupiah dengan denda 10.000 US dollar. Dan Ibu Betsi juga secara nyata sudah dalam keadaan manifestasi, Bu. Itu tidak mematuhi apa yang jadi kewajibannya sampai sudah jatuh tempo. Bagaimana tercantum pada pasal 3 huruf C dan D, dia telah dia langgar. Itu manifestasi terhadap kesepakatan dalam perjanjian jual beli, di mana tertuang dalam pasal 1313 KUH Perdata, pasal 1338 KUH Perdata, pasal 1238 KUH Perdata, pasal 1243 KUH Perdata, dan pasal 1513 KUH Perdata, yaitu untuk pembayaran yang kedua sebesar 250 juta rupiah yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2011. Penandatanganan akta jual beli di hadapan pejabat PPAT yang ditunjuk oleh saya, dan bahwasanya juga saya sudah menghubungi Bu Betsi untuk membayar sisa dari pembayaran yang harus dilunasinya kepada Bu Betsi. Bahwasanya Ibu Betsi juga merespon pemberitahuan pertama dari saya, dan ditambah lagi adanya tindakan dari Ibu Betsi untuk saya, tapi dia tidak mematuhi pembayaran dan pembayaran denda yang harus dibayar pada saya. Bahwasanya pada tanggal 31 Maret juga Ibu Betsi juga belum melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 250 juta dengan tertuang dalam perjanjian jual beli. Bahkan hingga bulan Maret 2011 berakhir, Ibu Betsi tak kunjung memenuhi kewajiban melunasi angsuran jual beli tanah senilai 2.100.000.000 rupiah. Terusnya Bu Betsi juga meneruskan perjanjian menginginkan adanya musyawarah atau negosiasi untuk membuat kesepakatan baru dengan saya. Keinginan Ibu Betsi untuk negosiasi disetujui oleh saya. Bahwasanya berdasarkan kesepakatan penyelesaian sengketa bagaimana yang disepakati oleh saya dan Ibu Betsi dalam negosiasi, maka dengan ini saya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa jual beli, Bu. Baik, Ibu Catherine Suglasari, tentunya merasa kecewa dan marah akan keterlambatan angsuran sampai hari ini ya, Bu. Dan saya sangat memahami yang akan itu. Jelas, Bu, bagaimana saya tidak marah. Saya di situ sudah mengasih sertifikat dan sudah menunggu hingga waktu sudah berlalu lebih kurang 2 tahun, Bu. Dan saya juga sudah mengasih somasi sebanyak 3 kali, Bu, tapi tidak ditemukan kesepakatan bersama dalam penyelesaian permasalahan hari itu, Bu. Baik, saya sangat memahami posisi Ibu dan itu sangat manusiawi ya, Bu. Tapi boleh saya tahu sebelumnya apakah Ibu Catherine Suglasari benar-benar mengetahui keterpurukan keuangan yang dialami oleh Ibu Betsi? Ya, Bu. Bu Betsi sendiri yang bilang kepada saya bahwa Ibu Betsi telah menghubungi saya untuk membayari sisa sisa yang belum dilunasinya, Bu. Baik, seperti itu ya Ibu Catherine. Baik, berarti Ibu Catherine benar-benar mengetahui dan mengerti kondisi keuangan dari Ibu Betsi ya, Bu? Ya, Bu. Tapi kan seharusnya dia juga menjalankan kewajibannya, Bu, untuk membayar uang sisa dari jual beli itu, Bu. Baik, terima kasih Ibu Catherine Suglasari. Sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tertulis di dalam perjanjian jual beli, angsuran Ibu Betsi seharusnya sudah lunas 2 tahun 3 bulan yang lalu ya, Bu? Ya, Bu. Nah, Ibu Catherine mengingat tugas saya di sini hanya sebagai fasilitator bagi para pihak, maka kepada Ibu Catherine silakan untuk membacakan proposal penawaran. Baik. Proposal penawarannya, Bu. Bahwasanya Ibu Betsi dinilai melakukan transaksi merugikan saya senilai 250 juta yang dimana harus dibayar di tahap kedua dan denda sebesar 10.000 US dollar. Bagaimana
ketentuan dalam pasal 6, maka saya meminta kepada Ibu Bersi untuk membayar kerugian akibat lawan prestasi yang terhitung dalam 3 tahun dengan nominal 10.000 US dollar. Saya kepada Ibu Bersi untuk membayar kerugian senilai 250 juta rupiah dan denda senilai 10.000 US dollar terhitung sejak tanggal 31 Desember Maret 2011 hingga 2013 dengan keseluruhan nominal denda sebesar 1.580,75% US dollar. Bahwasanya Ibu Bersi diwajibkan untuk melunasi kerugian beserta denda yang telah disepakati oleh saya dan Ibu Bersi itu sendiri, Bu. Baik, terima kasih Ibu Catherine. Terkait dengan permintaan Ibu akan kami tampung ya Bu. Baik Ibu Bersi, sebagaimana sudah saya sampaikan di awal bahwa saya juga akan memberikan kesempatan dan waktu yang sama untuk Ibu agar dapat menceritakan kronologi terjadinya perkara ini. Sebelumnya apakah Ibu sudah lama mengenal dengan Ibu Catherine? Baiklah. Jadi gini ya, untuk itu saya tidak terlalu mengenal Bu. Yang mengenal itu bukan bapak saya. Beliau juga yang mengerjakan perjanjian tersebut dengan Ibu Catherine. Saya di sini hanya sebagai wali Bu. Jadi kronologinya tuh bahwa perjanjian jual beli tanah telah dibuat dan disepakati oleh Ibu Catherine dan saya pada tanggal 30 Desember 2010. Telah dilakukan kesepakatan perjanjian jual beli rumah antara Ibu Catherine dengan saya. Dalam hal ini antara kedua belah pihak telah mencapai persetujuan yang cukup untuk bermaksud untuk menjual rumah tersebut kepada saya yang akan membelinya dari Ibu Catherine. Yang kedua, bahwa pihak kedua sangat menghargai dan meresponsif etiket baik dari saya untuk menyelesaikan sengketa hukum dalam perjanjian jual beli tanah secara damai melalui musyawarah kekeluargaan. Selanjutnya, bahwa saya mengakui secara sadar telah melakukan suatu perkaitan jual beli antara Ibu Catherine dan saya yang ditandatangani akta jual beli nomor 158/2010 yang dibuat di hadapan Mary Efda SH, pejabat pembuat akta tanah PPAT, yang beralamat di Jalan RS Fatmawati nomor 24 D Cilandak, Jakarta Selatan. Bahwasanya benar rumah Ibu Catherine yang dibeli oleh saya sesuai dengan kesepakatan sebesar 2.100.000.000 rupiah dan pembayaran atas pembelian rumah tersebut. Saya mulai melalui KPR BRI dan secara tunai pada tanggal 22 Desember 2010 setelah melakukan pembayaran atas pembelian rumah sebesar 1.850.000.000 rupiah. Karena masih ada kekurangan pembayaran atas pembelian rumah tersebut sebesar 250 juta rupiah, maka atas ide dari agen properti perumahan yaitu Bapak Arsiton, maka dibuatlah perjanjian pelunasan jual beli rumah antara Ibu Catherine dengan saya. Dalam isi perjanjian tersebut disebutkan bahwa sisa pembayaran sebesar 250 juta rupiah akan dibayarkan oleh Ibu Catherine selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2013 sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian jual beli tanah yang telah disepakati oleh saya dan Ibu Catherine. Hanya bahwa dalam kesepakatan jual beli tanah antara Ibu Catherine dengan saya memuat keuntungan sebuah bangunan rumah seluas 298 meter persegi yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 239 meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik nomor 12058/Jakarta sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor 13319/2008 atas nama Catherine Selviasari yang beralamat Jalan Paso RT 3 RW 6 Kelurahan Jakarta, Kecamatan Jakarta, dan akta jual beli tanah nomor 158/2010 pada tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Mary Efda SH.
Selanjutnya bahwa saya mengakui kebijakan untuk melunasi transaksi jual beli tanah yang timbul dalam perikatan dengan Ibu Catherine dengan keuntungan membayar tahap 1 dilakukan pada tanggal 27 Desember 2010 sebesar 575 juta rupiah via Bank Mandiri. Yang kedua dilakukan pada tanggal 28 Desember 2010 sebesar 1 miliar 200 juta rupiah via Bank BRI. Pembayaran yang ketiga dilakukan sekitar bulan Desember 2010 Januari 2011 sebesar 82.500.000 rupiah via rekening agen. Pembayaran yang keempat dilakukan pada tanggal 19 Januari 2011 sebesar 17.500.000 rupiah via BRI. Selanjutnya yang kelima dilakukan pada tanggal 15 Juni 2011 sebesar 100 juta rupiah via Mandiri. Yang keenam dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2011 25 juta rupiah via Mandiri. Yang terakhir pembayaran tahap 6 7 dilakukan pada tanggal 6 September 2011 sebesar 100 juta rupiah via Bank BRI. Bahwa saya mengakui secara tegas akan adanya perbuatan wan prestasi ingkar janji kepada kepada Ibu Catherine dengan adanya bentuk penawaran dari saya, yaitu untuk pembayaran yang kedua sebesar 250 juta rupiah. Bahwa saya bertekad baik dan berusaha untuk membayar kekurangan sisa pembayaran sebesar 250 juta rupiah di mana memang terjadi keterlambatan. Akan tetapi akhirnya saya baru bisa melunasi kekurangan sisa pembayaran sebesar 250 juta rupiah pada tanggal 15 Juni 2011. Bahwa saya sangat menyayangkan tindakan Ibu Catherine yang melayangkan gugatan kepada saya, walaupun saya sudah melunasi sisa pembayaran pembelian rumah tersebut. Dan terjadi keterlambatan di mana keterlambatan tersebut bukan disengaja oleh saya. Bahwa saya bertekad baik untuk menempuh jalan damai kepada Ibu Catherine untuk menyelesaikan sengketa jual beli melalui forum mediasi berdasarkan ketentuan saya. Dan kesempatan ini saya hendak menyampaikan kepada Ibu Catherine sebagai Baik, setelah mendengarkan keterangan dari Ibu Catherine tadi, saya mendapatkan beberapa keterangan ya Bu. Di antaranya adalah latar belakang masalah pemicu terjadinya konflik dari Ibu. Apakah benar Ibu Betsy terlambat membayar angsuran selama 2 kali, yakni pembayaran kedua Bu? benar Bu, sebelumnya kan itu pembayaran tersebut diangsur oleh saya. Baik, setelah mendengarkan keterangan dari Ibu Catherine tadi, saya mendapatkan beberapa keterangan ya Ibu. Di antaranya adalah latar belakang pemicu permasalahan terjadinya konflik. Kemudian apakah benar Ibu Betsy terlambat membayar angsuran selama 2 kali, yakni pembayaran kedua Bu? Benar Bu, sebelumnya kan itu pembayaran tersebut diangsur oleh saya. Namun saya mulai menunjukkan etikat buruk dengan cara tidak mematuhi akan jangka waktu tahap pelunasan dari sisa pembayaran yang telah disepakati dan sudah dihubungi oleh saya. Namun oleh kedua belah pihak, orang tua Ibu Catherine maupun saya, agen perantara yang membantu menunjukkan jual beli tanah dan bangunan milik saya milik Ibu Catherine kepada saya, ditambah lagi adanya tindakan lagi dari saya yang tidak mematuhi akan pembayaran kepada Ibu Catherine apabila saya mohon prestasi ingkar janji terhadap isi dari perjanjian. Baik Ibu Betsy, tadi saya menangkap bahwa Ibu Betsy sebenarnya memiliki itikat baik untuk menyelesaikan jual beli ini ya Ibu? Betul. Baik, dari Ibu Betsy sendiri berkenan disampaikan bagaimana keinginannya, mungkin boleh dibacakan proposal penawarannya Ibu? Baik Bu, saya akan membaca. Yang pertama, saya tetap ingin melanjutkan perjanjian jual beli dengan etikat baik. Dalam hal ini saya meminta kepada Ibu Catherine untuk melakukan pelunasan keluasa adendum
tambahan dalam perjanjian jual beli dengan jatuh tempo pelunasan pembayaran angsuran kedua dengan tambahan waktu untuk pelunasan pembayaran angsuran. Yang kedua, bahwa saya sangat menghargai dan meresponsif positif etikat baik kepada Ibu Catherine untuk menyelesaikan sengketa hukum dalam perjanjian jual beli tanah secara damai melalui musyawarah kekeluargaan. Yang ketiga, bahwa saya telah mengikuti melakukan wan prestasi karena tidak memenuhi prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C dan huruf D. Yang keempat, bahwa saya mengakui atas kelalaian prestasi yang tertuang dalam pasal 3 huruf C dan huruf D dikatakan karena keterlambatan pembayaran angsuran sehingga saya tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf C dan huruf D. Yang kelima, berdasarkan kesepakatan jual beli dari surat perjanjian antara Ibu Catherine dengan saya, proses pembayaran ini diajukan sebanyak 2 kali sebelum memenuhi waktu yang sudah ditetapkan dengan angsuran senilai 250 juta rupiah paling lambat 31 Maret 2011. Yang keenam, memohon kepada Ibu Catherine untuk bersedia memberikan keringanan denda senilai 15 juta rupiah sampai pada tanggal 18 Oktober 2013. Yang ketujuh, saya dengan etikat baik mau menyelesaikan masalah ini dengan damai kepada Ibu Catherine untuk membayar denda penalti sebesar 50 juta rupiah. Baik, penawar dari Ibu Betsy kami catat dan kami tampung terlebih dahulu ya Ibu. Baik ibu-ibu sekalian, setelah kedua belah pihak menyampaikan keterangannya dalam usulan perdamaian, maka di sini saya dapat menarik kesimpulan awal yang terdiri dari beberapa poin, di mana yang terjadi yaitu pada tanggal 30 Desember 2010 telah terjadi perjanjian jual beli antara Ibu Catherine dan juga Ibu Betsy. Yang kedua, objek jual belinya adalah rumah seharga 2.100.000.000 rupiah yang akan diangsur 2 kali pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran pertama sebagai tanda jadi sebesar 1.850.000.000 rupiah kepada Ibu Catherine melalui KPR Bank BRI dan tunai pada tanggal 22 Desember tahun 2010. Selanjutnya pembayaran kedua atau sisa pembayaran yakni sebesar 250 juta rupiah kepada Ibu Catherine selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2011. Selanjutnya, bahwa terdapat klausal dalam perjanjian apabila terdapat keterlambatan pembayaran, maka dapat dikenakan denda sebesar 250 juta, maka Ibu Betsy akan dikenakan denda sebesar 10.000 US dollar atas keterlambatan pelunasan pembayaran tersebut. Selanjutnya, Ibu Catherine mengalami kerugian baik secara material maupun imaterial atas hal tersebut karena harga jual rumah dan tanah yang semakin naik dan pembayaran yang tidak kunjung dibayarkan. Baik ibu-ibu, ini saya mengerti terkait dengan permasalahan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Maka keempat pokok permasalahan tersebutlah yang akan kita bahas bersama-sama ya Ibu. Bisa Bu. Baik, setelah kami mendengarkan keluhan dan keinginan atas solusi permasalahan dari kedua belah pihak, sesuai dengan kalender mediasi, maka proses mediasi akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya yaitu Senin 26 Januari tahun 2014 dengan agenda penyampaian proposal penawaran dari mediator. Semoga agenda pekan depan dapat mencerahkan atas permasalahan dari Ibu Catherine maupun Ibu Betsy. Bagaimana, bisa dipahami Ibu-Ibu? Bisa Bu. Baik, untuk itu saya akhiri proses mediasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat malam kepada kedua belah pihak yang telah hadir pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya ibu-ibu sekalian? Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, agenda mediasi pada hari ini adalah penawaran dari mediator. Di sini mediator akan menjelaskan terlebih dahulu, kemudian didiskusikan bersama-sama ya Ibu. Baik, bahwa dalam menganalisa permasalahan dan mendengarkan penawaran dari masing-masing pihak, maka mediator memberikan penawaran sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian jual beli di antara pihak pertama dan pihak kedua tetap dilanjutkan dengan pihak kedua membayar sejumlah uang keterlambatan. Yang kedua, tetap melakukan pembayaran pokok sebesar 250 juta rupiah dengan angsuran 5 kali selama 5 bulan dengan nominal 50 juta untuk angsuran pertama sampai kelima. Yang ketiga, uang denda keterlambatan sebesar 250 juta yang akan diangsur selama 4 kali pembayaran dalam 5 bulan dengan nominal 62.500.000 rupiah untuk angsuran pertama sampai kelima. Selengkapnya saya tuangkan dalam proposal penawaran mediator yang akan dibagikan salinannya. Baik,
silahkan Ibu Catherine bisa dibaca proposal dari saya penawarannya. Silahkan untuk Ibu Betsy. Baik, bagaimana? Silahkan ditanggapi dari termohon terlebih dahulu. Baik Bu, saya menerima akan hal itu. Baik, bagaimana Ibu Catherine? Apakah dapat menerima penawaran dari mediator? Baik Bu, saya akan menerima demi dapat terselesainya perkara ini Bu. Baik, dikarenakan sudah diterima, maka mediasi kita tunda terlebih dahulu dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 18 Februari tahun 2014 sesuai dengan kalender mediasi dengan agenda kesepakatan akta perdamaian. Apakah bisa dimengerti? Bisa Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat malam kepada kedua belah pihak yang telah hadir pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya ibu-ibu sekalian? Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, sesuai dengan kalender mediasi, maka agenda mediasi sukarela pada hari ini yaitu pembacaan kesepakatan perdamaian. Apakah benar ibu-ibu? Benar Bu. Baik, silakan kesepakatan perdamaiannya bisa diserahkan kepada saya. Baik ini Bu. Baik, dari pihak Ibu Betsy. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan akta perdamaian ya Ibu. Akta perdamaian atau akta vandani. Akta perdamaian ini dibuat pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 oleh dan antara yang pertama Ibu Regen PH Silalahi SH selaku kuasa hukum dari Ibu Catherine. Apakah benar? Benar Bu. Yang kedua, nama Betsy Romalasari, alamat Jalan Paso, Kapling 80, Blok F, RT RW 003/006, Kelurahan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Apakah benar? Benar Bu. Baik, selanjutnya disebut pihak kedua ya Bu. Pihak pertama dan pihak kedua terlebih dahulu menjelaskan yang pertama bahwa pihak pertama dan pihak kedua adalah para pihak dalam perkara sengketa jual beli rumah yang menyebabkan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak membayar angsuran jual beli rumah terhitung sejak tanggal 31 Maret 2011. Yang selanjutnya bahwa pihak pertama dan pihak kedua menunjuk saya Adila Falasufa SHMH selaku mediator yang bertempat tinggal di Jalan Unggur Harjo nomor 33 Banguntapan Bantul daerah Istimewa Yogyakarta kode pos 55221 sebagai mediator. Selanjutnya bahwa mediasi terkait dengan perkara wan prestasi ini pihak pertama dan pihak kedua atas pengarahan yang diberikan oleh mediator berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara wan prestasi ini melalui perdamaian di luar pengadilan. Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk menandatangani akta perjanjian damai sebagaimana diatur dan ditentukan pada pasal-pasal berikut. Pasal 1 yaitu pihak pertama bersedia memberikan tenggat waktu pembayaran senilai 250 juta rupiah atau seluruh beserta denda sebesar 480,490 juta rupiah kepada pihak kedua dalam kurun waktu selama 3 bulan terhitung setelah akta perdamaian ini dibuat dan ditandatangani. Selanjutnya, apabila pihak kedua tidak membayarkan pada tenggat waktu yang telah diberikan oleh pihak pertama dan telah disepakati oleh pihak kedua, maka uang yang telah dibayarkan sebelumnya kepada pihak pertama tidak bisa dikembalikan oleh pihak kedua, bahwa uang tersebut menjadi milik pihak pertama. Selanjutnya, pihak kedua bersedia memberikan jaminan sebuah rumah kepada pihak pertama apabila pihak kedua tidak bisa memenuhi pembayaran selama 3 bulan. Selanjutnya, pihak pertama memberikan keringanan kepada pihak kedua untuk melunasi pembayaran tersebut secara bertahap yakni selama 3 bulan. Kemudian pasal 2. Setelah pembayaran rumah lunas, maka pihak pertama harus mengembalikan jaminan sebuah rumah apabila sampai pada tanggal 17 Mei tahun 2013 tidak ada pembayaran secara lunas sebesar 250 juta rupiah atau seluruhnya beserta denda sebesar 480,490 juta rupiah, maka jaminan yang telah diberikan oleh pihak kedua pada pihak pertama menjadi hak milik pihak pertama. Selanjutnya pasal ketiga, pihak pertama dan pihak kedua dengan ini mengikat diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan satu sama lain dari segala tuntutan hukum. Demikian akta perdamaian ini dibuat dengan itikat baik dari pihak pertama dan pihak kedua untuk menyelesaikan secara damai atau perkara wan prestasi. Jakarta Selatan 18 Februari 2014, mediator Adila Falasufa SHMH ditandatangani. Selanjutnya menyetujui pihak pertama Ibu Catherine, silakan ditandatangani. Baik, selanjutnya pihak kedua yaitu Ibu Betsy, silahkan ditandatangani. Baik, terima kasih. Baiklah, dengan adanya kesepakatan perdamaian ini, maka mediasi sukarela yang kita jalankan telah berhasil. Untuk itu, sebagai simbolis perdamaian ini, maka saya persilahkan untuk ibu-ibu sekalian untuk dapat berjabat tangan terlebih dahulu. Silahkan. Baik, karena telah selesainya permasalahan ini melalui mediasi dan sesuai dengan tujuan mediasi itu sendiri,
Dan kesepakatan perdamaian ini mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak. Untuk itu saya Adila Vela Sufa SHMH selaku mediator pada proses mediasi ini mengucapkan mohon maaf apabila terdapat perkataan ataupun perbuatan saya yang tidak berkenan. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian atas kehadirannya. Saya ucapkan selamat atas perdamaiannya yang telah terjalin. Untuk itu mediasi hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.